02129032644 ya. Oke, nah Dok, kalau misalnya bicara tentang gizi buruk, sebenarnya gimana sih kondisi anak-anak kita di Indonesia sekarang ini Dok? Apa masih banyak yang mengalami gizi buruk ini? Iya, data yang ada memang banyak Mbak Becky. Jadi kita mungkin tidak menyangka bahwa di sekitar kita itu memang banyak yang menderita gizi buruk. Oke. Jadi memang masih banyak kejadiannya, Oke. bahkan yang sangat ekstrim, berat badannya sangat kurus, itu juga banyak. Oh, nah ini Dok berarti kalau misalnya kita melihat masalah gizi buruk ini, apakah bisa berujung pada kematian? Bisa. Oh, Apalagi yang sudah sampai ke kita tangani ya, sampai di rumah sakit, biasanya gizi buruk dengan berbagai permasalahannya. Jadi tidak hanya masalah gizinya, tetapi dengan penyakit yang menyertai, biasanya juga sudah mengalami banyak infeksi, ya, lalu ketidakseimbangan elektrolit, lalu ada juga yang kekurangan gula juga ya, kadar gula darahnya sangat rendah, atau bahkan juga dengan keterlambatan perkembangan juga. Perkembangannya juga sudah terlambat gitu ya Dok ya. Bahkan ada yang datang dalam posisi dehidrasi berat ataupun shock, itu yang mengancam jiwa. Oh, itu yang bisa berujung pada kematian gitu ya. Oke, baiklah dokter. Nah, ini udah ada penelpon lagi, kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Bu Jura. Ibu Jura di mana? Di Medan. Di Medan. Oke, Ibu Jura di Medan, apa yang mau ditanyakan, Bu? Ini anak saya kan masuk di 11 bulan nih, Bu. Oke, bayinya 11 bulan ya. Tapi susah makan, nggak mau minum gitu. Terus berat badannya juga 7,5 kilo gitu kan masih kurang. Oke. Dia lebih suka minum air putih, minum teh manis gitu lebih suka. Tapi saya takut ngasihnya gitu. Umur berapa Ibu anaknya? Umur masuk 11 bulan ini. 11 bulan sudah diberi teh ya? Oh ya? Oke, baik. Dan pertanyaan Ibu adalah? Udah itu kan gini Dok, kalau misalnya waktu saya usia anak saya 3 bulan itu saya sempat KB 2 bulan tapi suntik 1 bulan 1 bulan gitu Dok. Terus saya bawa ke dokter anak juga, katanya itu udah nggak bisa lagi dipakai ASI-nya sampai kapanpun katanya gitu. Jadi saya bingung, sementara anak saya nggak mau diputuskan ASI juga Dok. Jadi saya kasih ASI juga, kasih susu tapi susah susu, ASI saya sedikit gitu Dok. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah kurangnya pemberian ASI waktu itu mempengaruhi nih sekarang 11 bulan hanya 7 kilo gitu ya? Iya Bu, terus susah makan juga, nggak mau minum susu juga gitu. Oke, nah berarti Ibu sekarang udah berhenti ASI-nya? Masih, tapi sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Jadi dia kurang minum, sukanya minum air putih. Kalau kita lagi minum air putih sama minum teh manis, dia suka minta gitu. Tapi saya takut ngasihnya. Oke, dokter ada lagi yang mau ditanyakan? Berat badannya sekarang berapa Ibu? 7,5 kilo. 7,5 kilo. Oke, cukup dokter? Sudah cukup. Baik, Ibu Jura, kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Jadi menurut Ibu Jura nih ASI-nya sangat kurang sehingga ya sekarang kondisinya anak sudah mau usia 11 bulan tetapi beratnya masih 7,5 kilo saja yang katanya kenaikannya sangat lambat. Nah ini bagaimana nih dokter, dan sukanya minum air putih gitu ya, gimana? Ini terlihat sekali ibunya bingung ya untuk pemenuhan gizi pada anaknya. Betul. Jadi memang ada yang sangat disayangkan fase 6 bulan pertama itu anak ini tidak mendapatkan ASI yang eksklusif. cukup. Itu padahal sangat pengaruhnya sangat baik untuk pemberian ASI eksklusif. Penting ya? Iya, bukan hanya masalah gizi tetapi masalah imunitas anak ini dan juga perkembangan emosinya, sosialnya ya. Banyak sekali keuntungan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Lalu juga untuk pemberian air putih, nah itu banyak juga ya. Ibu-ibu memberikan air putih pada anaknya, bahkan ini teh manis ya. Kalau saran saya lebih baik
anak ini pemberiannya diutamakan susu. Oke. Ya, kalau air putih itu bukan untuk minuman utama untuk pada anak-anak, terutama pada bayi. Iya. Karena memang volume usus pada anak kan memang kecil ya, Mbak Becky ya. Iya. Apabila kita sudah isi dengan air putih yang banyak, pasti tempat atau ruang untuk pemberian susu pasti akan berkurang. Jadi dia udah kenyang duluan, Iya. kembung duluan gitu ya. Dan juga untuk pemberian teh ya, teh itu sudah kita yakini bahwa memang mengganggu penyerapan zat besi. Jadi kalau bisa jangan diberikan teh pada saat usia anak-anak ya, karena sangat mengganggu penyerapan zat besi. Oke. Nah itu ya untuk Ibu Jura. Jadi berarti kalau untuk mengatasi masalah Ibu Jura sekarang ini bagaimana nih dok? Lebih mengatur supaya bayinya lebih banyak diberikan susu gitu ya? Dan sebenarnya makanan ya, Dan makanan pendamping ya? ASI, iya. Kita yang seperti saya ungkapkan tadi, bagaimana ini pemberian MPASI pada anak ini. Jadi harus kita penuhi kebutuhan sesuai usianya dengan rasa yang cukup enak ya, ditampilkan menarik disajikan hangat, itu juga akan membantu anak itu menjadi suka makan. Dan jangan terlalu banyak memberikan cemilan, Mbak Becky. Kadang karena orang tua ngelihat, aduh makanannya cuma sedikit nih, makan nasinya, dikasih cemilan. Jadi di antara 2 jam makan diberikan banyak sekali cemilan, sehingga pada saat nanti dia jam makan berikutnya dia sudah tidak lapar lagi. Jadi karena memang sudah kenyang gitu dengan ya. cemilan. Jadi dia tidak makan dalam porsi yang sesuai lagi untuk di jam makan berikutnya. Mungkin itu juga harus kita evaluasi bagaimana cara pemberian makan pada anak ini. Jadi memang sebagai orang tua nih kayaknya kita harus mendisiplinkan diri kita juga gitu ya dokter ya, untuk memberikan kepada anak kita ya secara baik tentunya. Jadi makanan-makanan juga yang memang mengandung gizi seimbang yang dibutuhkan oleh anak. Jadi jangan hanya sekedar memberikan yang enak-enak bentuknya cemilan ya kan, karena justru itu yang akan membuat si anak jadi sulit makan. Oke. Nah dok, berarti kira-kira ada tips apa nih dok dari dokter untuk kita semua, termasuk para orang tua yang masih punya balita di luar sana, jadi untuk pemenuhan gizi seorang balita? Jadi memang untuk yang jelas bayi ya sampai usia 6 bulan itu sangat disarankan untuk pemberian ASI eksklusif. Bagaimanapun caranya kita usahakan Mbak Becky ya untuk ASI eksklusif. Lalu untuk pemberian MPASI juga kita harus sangat memperhatikan kandungan nutrisinya. Jadi jangan asal kenyang, asal saya sudah memberikan nih 3 kali sehari dengan jumlah yang banyak, tapi bagaimana komposisinya itu harus benar-benar kita perhatikan. Terutama untuk yang sering terlupa untuk anak-anak Indonesia adalah untuk vitamin dan mineralnya ini. Jangan sampai lupa. Jangan sampai kekurangan gitu ya. Mikronutrien Mbak, jadi bukan hanya mikronutrien. Jangan sampai kekurangan tapi juga jangan sampai kelebihan gitu ya. Oke, nah ini berarti problemnya udah ya antara kekurangan dan kelebihan udah sama nih pemirsa ya. Oke, dokter terima kasih atas waktunya, kemudian informasi yang sudah dokter berikan kepada kita semua nih di Dunia Sehat ya. Dan mohon maaf nih untuk Anda yang sudah menelepon tapi tidak sempat diberikan kesempatannya ya, sorry banget. Nanti next time lain kali kita sambung kembali. Kritik dan saran silakan lo pemirsa, boleh dikirimkan melalui SMS ke 088981005000 atau bisa juga via Twitter kami yaitu @daai_tv. Jangan lupa hashtagnya Dunia Sehat. Dan yang belum bergabung bersama dengan kami, ayo dong gabung di Facebook yaitu Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi tetap di acara kita Dunia Sehat. Salam sehat.